Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Cahaya Lestari, guru fikih di Min 14 Aceh Timur, sekaligus mahasiswa PPG batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 5 dengan materi perbedaan ibadah haji dan umroh menggunakan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan diferensiasi. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata anak-anak ibu masih semangat semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai belajar, ibu mau tanya dulu nih, siapa yang tidak hadir hari ini? Coba lihat kawan di sebelahnya atau di depannya, ada nggak yang nggak hadir? Ada? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah semuanya bisa hadir pada hari ini untuk sama-sama kita belajar. Sebelum memulai belajar, ibu mau panggil satu orang ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Ayo Razik, pimpin doanya. Ayo, sama-sama nak angkat tangannya. Memimpin doa hari ini. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu sebelum memulai belajar. Untuk itu, coba anak-anak ibu semuanya berdiri. Ayo berdiri. Oke, sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, ibu akan tanya dulu sama kalian mengenai materi kita sebelumnya, yaitu materi apa ya? Materi apa? Iya benar, materi tentang umrah. Nah, siapa yang masih ingat apa itu umrah? Angkat tangan ya. Oke, Zahira Dini, apa itu umrah? Pergi ke Mekah. Oke, pintar. Kemudian ada yang lain? Zara Aulia, apa itu umrah nak? Naik haji. Nah, kira-kira jawaban temannya benar atau enggak ya? Benar enggak? Jawaban dari teman-teman kalian tadi sudah sangat baik. Jadi umrah itu secara bahasa artinya adalah berziarah. Kemana berziarahnya? Ke Mekah. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, ibu punya 2 pertanyaan. Nah, angkat tangan bagi yang tahu jawabannya. Apa yang kamu ketahui tentang ibadah haji dan umroh? Ayo angkat tangan, siapa yang tahu? Ayo, siapa ya?
juga pergi ke Mekah, tapi boleh kapan saja. Benar? Benar. Tepuk tangan dulu untuk Hayatul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa ya yang membedakan ibadah haji dan ibadah umroh? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Oke, bisa pilih yang mana ya? Yang cewek atau yang cowok? Oke. Nur Zahri. Oke, baik sekali. Jawabannya sangat untuk Nur Zahri. Oke. Jawabannya semuanya sudah sangat bagus. Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan ibadah haji dan umrah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi setelah kita selesai melakukan pembelajaran ini, nanti akhirnya melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis perbedaan ibadah haji dan umrah. Nah, setelah kita selesai belajar, Ibu mau kalian semua peserta didik itu siapa? Iya, kalian peserta didik. Ibu mau anak-anak semua sudah mampu menganalisis apa saja perbedaan ibadah haji dan ibadah umrah. Sebelum lanjut, kita ice breaking dulu supaya konsentrasi. Oke, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tepuk semangat. Semangat. Kurang semangat, ulangi lagi. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya, Ibu mau kalian memperhatikan video yang Ibu tampilkan di depan. Nah, kalian harus perhatikan baik-baik karena nantinya akan ada satu pertanyaan dari Ibu tentang video ini. Oke, coba perhatikan video ini ya. Urutan haji yang harus diingat, lengkap dari awal sampai akhir. Pada saat pelaksanaan ibadah haji ada orang atau guide yang mengarahkan. Namun bagi calon jamaah wajib mengetahui rangkaian urutan haji. Mengetahui urutan haji dan tata caranya yang benar akan memudahkan jamaah untuk memenuhi syarat dan rukunnya. Berikut urutan haji yang harus diingat dari awal sampai akhir. 1. Melakukan ihram. Urutan haji yang pertama adalah ihram, yaitu rukun haji yang wajib dilakukan. Ihram adalah memakai pakaian serba putih yang tidak dijahit bagi laki-laki dan menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan bagi perempuan. 2. Wukuf di Arafah. Urutan haji yang selanjutnya yaitu wukuf di Arafah. Rentang waktu wukuf dimulai pada waktu zuhur 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Jamaah haji dapat melakukan wukuf sejak siang sampai setelah maghrib atau malam harinya hingga menjelang subuh. Pada saat wukuf ini, jamaah dianjurkan memperbanyak doa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tawaf ifadah. Selanjutnya, jamaah haji bertolak menuju Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Para jamaah haji mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sambil membaca talbiyah. Sebelum tawaf, membaca niat terlebih dahulu. 4. Sa'i. Sa'i merupakan urutan haji yang selanjutnya setelah tawaf. Sa'i yaitu lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah bolak-balik sampai 7 kali. Perjalanan sa'i berakhir di Bukit Marwah. Nah, anak-anak, kita sudah melihat tayangan video tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Oke. Apa yang kamu lihat dari tayangan video tadi? Ayo, tadi videonya tentang apa? Tentang apa? Tentang naik haji. Apa lagi? Tentang urutan haji. Kemudian ada apa di situ? Ada tahallul. Apa lagi, Nak? Ada sa'i. Apa lagi? Tawaf dan lain sebagainya. Oke, berarti semuanya menyimak video dengan baik. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa seorang muslim itu diperintahkan untuk pergi menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah? Ya, coba Muhib
membahasnya dalam kelompok. Kelompoknya sesuai dengan kelompok yang minggu lalu sudah Ibu bagi sesuai dengan apa? Gaya belajar masing-masing. Oke, sekarang silahkan semuanya menuju ke kelompoknya masing-masing. Ayo, silahkan. Sudah dapat kelompoknya semua? Nah, ini ada LKPD, lembar kerja. Jadi LKPD ini akan dibagikan kepada kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok memiliki LKPD yang berbeda sesuai dengan gaya belajar yang sudah dibagi kemarin. Silakan dibaca. Nah, coba perhatikan LKPD-nya masing-masing. Coba lihat. Nah, di halaman kedua itu ada petunjuk untuk pengerjaannya. Silahkan dibaca. Kemudian didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang ada di halaman berikutnya. Paham? Paham, Nak? Silahkan mengerjakan. Silakan diskusikan dengan teman kelompok. Oke, LKPD-nya sudah diterima. Nah, nanti dibagi tugas-tugasnya, siapa yang menggunting, siapa yang melipat, dan siapa yang ngelem. Oke, ini lemnya, ini guntingnya. Nah, jadi coba perhatikan, Nak. Nah, untuk melakukan ibadah haji tadi ada tata caranya, ya kan? Pertama kali, nah yang anggap ini adalah orang yang mau pergi haji. Apa siapa namanya di sini? Ada si Alif dan Alifa. Yang cowok namanya Alif, yang cewek namanya Alifa. Nah, startnya berarti dimulai dari angka berapa? Angka 1. Oke, di sini angka 1. Apa di sini? Coba lihat tulisannya apa di sini? Angka 1 apa? Ihram. Nah, ternyata untuk melakukan ibadah haji yang pertama kali kita lakukan adalah ihram. Coba sekarang ini. Coba kamu pegang, kamu jadi Alif. Nah, Zara jadi Alifah. Nah, setelah ihram ngapain kita? Coba. Ya, ikuti urutannya. Kemana? Ngapain? Oke, tawaf. Setelah itu apa lagi? Setelah tawaf apa? Coba lihat urutannya. Nah, coba muhib gantian. Setelah tawaf apa? Iya, sa'i itu di dekat sa'i ini ada bukit Syafa dan bukit Marwah ternyata. Sedangkan umroh adalah sunnah. 2. Rukun haji yaitu niat ihram, wukuf di Arafah. Haji dan umroh adalah dua jenis ibadah pasti bagi umat muslim yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah di Mekah. Coba perhatikan dulu, kemudian baru kalian diskusikan apa kira-kira perbedaan ibadah haji dan umroh dari tabel yang ada di sini. Ya, paham ya, Nak ya? Nanti kalau nggak paham, boleh tanya sama ibu.
kita setelah ini akan apa? Presentasi ke depan. Masing-masing kelompok akan menampilkan atau menjelaskan hasil diskusinya di kelompoknya masing. Nah, sebelumnya yuk mau kalian berdiri dulu semua. Yuk, udah capek tadi. Kita udah capek berdiskusi. Makanya kita mau apa? Ice breaking dulu. Oke. Di sini Ibu akan contohkan terlebih dahulu. Lihat. Dan ini namanya Mary. Ya, kalau Ibu bilang Mary, maka namanya seperti ini. Mary menari di atas menara. Mary menari di atas menara. Oke? Kalau menari kayak mana? Iya. Kalau di atas? Di atas menara kayak mana? Oke. Siap? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Menari. Ayo, tadi ada yang kayak gini menarinya. Ayo konsentrasi ya. Mary menari menara. Ayo menarinya kayak mana lagi? Mary menari di atas menara. Menara di atas menari di atas menara. Mary, ayo. Konsentrasi, masih bisa? Satu kali lagi boleh? Oke. Mary menari di atas menara. Di atas Mary menari menara. Di atas menara. Menari Mary di atas menari. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang diskusi kami tentang perbedaan haji dan haji dan umrah. Pertama-tama ihram. Dan yang kedua tawaf di Ka'bah. Yang ketiga sa'i. Dan yang keempat bermalam di Mina. Yang kelima wukuf di Arafah. Yang keenam bermalam di Muzdalifah. Yang ketujuh melempar jumrah. Dan yang kedelapan tahallul. Kalau umrah, yang pertama ihram, yang kedua tawaf di Ka'bah, yang ketiga sa'i, dan yang terakhir tahallul. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Kak untuk kelompok D. Oke, coba tepuk tangan dulu semuanya yang keras. Oke, sudah baik sekali. Silakan kembali ke tempat Kak. Baiklah anak-anak, kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok D. Sangat bagus sekali. Nah, sekarang untuk selanjutnya silakan kepada kelompok C, kelompok auditori. Ayo silakan Nak untuk presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang perbedaan umrah dan haji. Yaitu ibadah umrah dilaksanakan pada setiap waktu, sedangkan dilaksanakan ibadah haji dicukupkan pada waktu, yakni mulai tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Kedua, dalam melaksanakan ibadah umrah tanpa wukuf di Arafah, sahih, malam di Mina dan Muzdalifah, serta tanpa melanggar jumrah. Nah anak-anak, kelompok C sudah menjelaskan tentang hasil diskusinya.
Sekarang Ibu kasih kesempatan buat teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Saya Bu. Oke, silakan ambil pertanyaannya. Kelompok C, didengar nggak ya apa pertanyaannya? Silakan. Saya ingin bertanya, boleh nggak kalau haji di bulan puasa ataupun bulan Ramadan? Bagaimana kelompok C dengar pertanyaannya, sudah paham? Oke, silakan dijawab. Tidak boleh karena haji sudah ditentukan waktu pelaksanaannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok C. Jawabannya sangat bagus dan tepat sekali. Jadi ibadah haji itu tidak boleh dilakukan di sembarang waktu, karena waktu pelaksanaan haji itu sudah ditentukan. Nah, kapan yang boleh dilakukan? Tidak boleh sembarangan, kecuali apa? Kecuali apa? Umroh. Oke. Sekarang silahkan kelompok C untuk menutup diskusinya. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah melakukan diskusi kelompok, sudah presentasi. Sekarang sebelum kita akhiri, kita sama-sama untuk menyimpulkan apa saja yang kita dapatkan pada hari ini. Nah, sebelum kita simpulkan, coba semuanya perhatikan. Ibu akan memberikan penguatan materi tentang materi kita hari ini, yaitu perbedaan haji dan umrah. Oke. Nah, jadi umrah dan haji itu adalah dua ibadah yang memiliki perbedaan. Haji adalah salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam apa rukun iman? Islam. Oke. Nah, kita lihat dari segi kewajibannya atau hukumnya. Umrah itu tidak wajib. Sedangkan kalau haji itu wajib. Kemudian berarti hukumnya apa kalau umrah? Apa nak? Sunnah. Sedangkan kalau haji hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Mampu di sini mampu secara fisiknya. Tahu maksudnya? Secara fisik dia bisa melakukan ibadah haji, karena ibadah haji itu adalah ibadah yang menggunakan aktivitas fisik. Fisik itu maksudnya badan kita. Kemudian mampu yang kedua, mampu secara finansial. Yang terakhir, mengenai lokasi pelaksanaan. Apa itu lokasi? Tempat. Pintar sekali. Kalau umrah, lokasinya itu hanya pada lokasi Mekah. Jadi hanya seputaran kota Mekah. Sedangkan kalau ibadah haji, di mana aja nak lokasi pelaksanaannya? Ada di Mekah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Nah, jadi sudah tahu kan apa saja perbedaan antara ibadah haji dan ibadah? Semuanya sudah paham? Paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi kesimpulan hari ini, nah, ibadah haji hanya boleh dilakukan waktu haji. Kalau umrah boleh salah ketik, nggak apa-apa ya, salah ketik sedikit ya. Kemudian yang kedua, rukun haji. Rukun haji itu ada wukuf di Arafah, sedangkan kalau umrah tidak ada wukuf. Oke. Sekarang ibu akan menguji lagi apakah benar kalian sudah paham tentang materi perbedaan haji dan umrah.
Jadi di sini ada lembar kerja, silahkan dikerjakan masing-masing. Kali ini bukan kerja kelompok, tapi kerja masing-masing. Oke. Bagaimana, sudah selesai tugasnya anak-anak? Ya. Setiap ketua kelompok tolong kumpulkan lembar jawaban temannya, kemudian berikan kepada ibu ke depan. Oke, selesai. Kelompok ini sudah selesai semua? Sudah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu mau tanya dulu, apa kira-kira materi yang sulit pada pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, jadi masing-masing mengambil satu emoticon, apakah yang sedih, apakah yang senang. Kemudian kasih lem dan tempelkan di papan tulis. Oke, ibu hitung 1, 2, 3, silakan. Ayo silakan tempel di sini. Yang kasih. Ibu infokan kepada anak-anak semua bahwa pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang simulasi pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Oke, jadi di rumah kalau dibaca-baca boleh membaca di buku, boleh lihat di HP dan lain sebagainya, boleh dari berbagai sumber. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Ayo, sama-sama kita baca doa. Berdoa dimulai. Dengan semangat mengikuti pembelajaran hari ini, semoga minggu depan kita dapat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.